Orang ini ada tugas ini literasi digital. Mari Jo, bekerja. Tapi bisa makan Jo. Boleh, gas. Gas. Livi, tugasnya itu terang dari di mana? Cara di YouTube saja ya? Oh, dari bank itu ya? Iya. Oke. Lah, kenapa gelap? Kok tiba-tiba gelap? Nah, tunggu mau tanya Putri dulu kalau misalnya bisa. Livi buat telepon, maaf ya Joy. Angkat. Ya, halo Ribi, kenapa? Putri, Twittermu bisa dibuka? Lah, tunggu mau cek dulu. Coba cek ini Twitter, buka Twitternya. Twitter? Hah? Tidak boleh. Kok jadi layar hitam? Gak tahu kenapa. Di sini layar hitam, Ribi. Terus? Kenapa ya? Kayaknya kena DOS attack deh. DOS attack? Apa itu DOS attack? Serangan DOS atau Distribute Denial of Service adalah serangan cyber yang membanjiri server, situs web, atau jaringan target dengan volume lalu lintas internet yang sangat besar atau palsu. Menggunakan banyak sistem yang terinfeksi atau sering disebut botnet. Untuk melumpuhkan layanan, serangan ini membuat sistem menjadi sangat lambat atau bahkan tidak berfungsi sama sekali, sehingga pengguna yang sah tidak dapat mengaksesnya. Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan sebuah toko kecil yang tiba-tiba dimasuki ribuan orang secara bersamaan untuk bertanya hal-hal yang tidak penting. Pemilik dan karyawan toko akan kewalahan dan tidak dapat melayani pembeli yang benar-benar ingin membeli barang. Nah, serangan DOS bekerja dengan cara yang mirip, hanya saja yang dibanjiri adalah lalu lintas internet, bukan orang di toko fisik. Tanda-tanda umum DOS attack. Yang pertama ada akses sistem atau website menjadi sangat lambat. Yang kedua, server sering tidak merespon atau timeout. Yang ketiga, lonjakan trafik jaringan yang tidak biasa. Yang keempat, banyak permintaan atau request mencurigakan dari satu atau beberapa IP. Yang kelima, ada pesan error, service unavailable. Yang keenam, performa aplikasi menurun drastis tanpa perubahan konfigurasi atau beban pengguna normal. Yang ketujuh, log server menunjukkan pola aneh. Yang kedelapan, perangkat jaringan seperti router, firewall, kelebihan beban. Yang kesembilan, gangguan terhadap layanan lain dalam jaringan. Yang kesepuluh, pengguna mengeluh tidak bisa mengakses layanan. Keuntungan bagi pelaku serangan. Motif utama pelaku atau attacker seringkali berkaitan dengan keuntungan langsung atau tujuan sabotase. Ada yang pertama, keuntungan finansial. Pelaku sering melancarkan ransom DDoS untuk meminta tebusan kepada korban agar segera dihentikan. Yang kedua, sabotase kompetitor. Serangan digunakan untuk melumpuhkan bisnis pesaing yang mengakibatkan pesaing kehilangan pendapatan dan reputasi. Yang ketiga, pengalihan perhatian. Serangan DOS yang masif dijadikan tabir asap untuk mengalihkan fokus tim keamanan, memungkinkan pelaku melakukan pencurian data sensitif atau serangan cyber lain secara diam-diam. Yang keempat, protes ideologis. Serangan dilakukan sebagai bentuk protes digital atau hacktivism terhadap kebijakan atau ideologi suatu organisasi atau pemerintah. Berita terkini tentang pengamat Regu X tumbang kena serangan cyber seperti klaim Elon Musk. Pada Senin malam 10 Maret 2025, platform media sosial X yang dulu dikenal sebagai Twitter mengalami gangguan besar selama berjam-jam. Banyak pengguna dari berbagai negara melaporkan bahwa mereka tidak bisa mengakses beranda, membaca postingan, atau mengirim pesan.
Situs pemantau seperti Dawn Detector mencatat puluhan ribu laporan gangguan, dan hal ini menjadi trending di berbagai media. Setelah layanan mulai pulih, Elon Musk selalu pemilik X menyatakan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh serangan cyber besar-besaran jenis Denial of Service Attack atau DOS. Ia mengatakan serangan itu sangat terkoordinasi dan menggunakan sumber daya besar, bahkan menyebut kemungkinan keterlibatan suatu negara karena beberapa alamat IP penyerang berasal dari wilayah Ukraina. Namun, banyak pakar keamanan cyber meragukan klaim Elon Musk karena ia tidak menunjukkan bukti teknis yang kuat. Mereka menjelaskan bahwa alamat IP bukan bukti pasti asal penyerangan, sebab serangan DOS atau DOS biasanya dilakukan lewat jaringan botnet yang tersebar di berbagai negara. Ada kemungkinan gangguan ini juga dipicu oleh masalah internal sistem X, bukan semata-mata karena serangan cyber. Beberapa kelompok seperti Dragstrom Team bahkan mengaku bertanggung jawab, tetapi klaim ini belum bisa terverifikasi. Akibat gangguan ini, X mengalami kerugian besar melalui penurunan trafik pengguna, hilangnya pendapatan iklan, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan platform.